Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ke materi yang selanjutnya, yaitu ke bab ta'arud wa tarjih. Bab tentang ta'arud, pertentangan atau kontradiksi, wa tarjih dan tarjih. Faslun fi bayani ma yuf'al fit ta'arud. Fasal menjelaskan mengenai apa-apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi ta'arud. Ketika kita menghadapi dalil-dalil yang kontradiksi, apa yang harus kita lakukan gitu. Solusinya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, ini akan dijelaskan. Wa huwa tafa'ulun. Nah, ta'arud ini mengikuti pada wazan tafa'ul yang diambil dari perkataan arada asyai'u arada asyai'u ya'rud. Arada asyai'u ya'rud. Yani sesuatu, arada itu makna secara bahasa adalah mana'a, yaitu mencegah. Sesuatu ini mencegah. Mencegah apa? Kalau ta'arud itu kan berarti apa? Segatnya tafa'ala. Tafa'ala itu faedahnya apa? Musyarakah. Musyarakah bainal isnain, berarti sama-sama melakukan hal yang sama. Jadi yang satu menghalangi yang lain, yang lain juga menghalangi yang satunya, sehingga dikatakan ta'arud. Jadi saling menafikan. Yang A menafikan yang B menafikan yang A. Yang A menghalangi yang B menghalangi yang A. Karena kullan minan nasain arada lil akhar hina khalafahu. Sehingga seakan-akan masing-masing daripada dua nas yang kontradiksi itu saling menghalangi yang lain, ya, menghalangi satu sama lain. Yang satu menghalangi yang lain juga menghalangi yang satunya gitu. Itu ta'arud secara bahasa. Nah, iza ta'arada nutqani ay nasani min qaulillahi subhanahu wa ta'ala aw min qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw ahaduhuma min qaulillahi ta'ala wal akhar min qauli rasulillah. Jadi ketika terjadi ta'arud, ya, ketika ada dua nas, ada dua nutqan, yaitu nason, entah itu kitab dengan kitab, atau kitab dengan sunnah, atau sunnah dengan sunnah, itu terjadi ta'arud, tabrakan, bertentangan, saling menafikan satu sama lain, ya, min qaulillahi subhanahu wa ta'ala, dari firman-Nya Allah, au min qauli rasulihi sallallahu alaihi wasallam, au ahaduhuma min qaulillah, atau salah satunya dari qaulillah dan yang lainnya min qauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka fala yakhlu imma yakuna amaini au khosaini. Maka tidak akan pernah sepi, maksudnya pasti akan terjadi antara salah satu kemungkinan-kemungkinan ini. Nah, kemungkinan-kemungkinannya itu apa? Kemungkinannya imma ayyakuna amain. Ada kalanya kontradiksinya itu adalah kontradiksi dalam hal sama-sama dua-duanya itu am. Yang ini am, yang ini am. Tapi dilalahnya berbeda. Arah hukumnya berbeda, tapi sama-sama am gitu. Ini kan bagaimana gitu kontradiksi. Atau kontradiksi ada kalanya sama-sama khos, dua-duanya itu sama-sama khos. Aw ahaduhuma aman wal akhar khoson. Atau salah satunya am, yang lainnya khos. Au kullu wahid minhuma aman min wajhin wa khosun min wajhin. Atau masing-masing dari keduanya itu am dari satu sisi dan khos dari sisi yang lain. Ini adalah beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kontradiksi di antara dua nas atau dua nutqan, min qaulillah au min qauli rasulillah au min ahadihima. Fa in kana amain. Nah, satu persatu ini. Kalau misalkan kontradiksinya itu sama-sama am misalkan, bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Fa in kana amaini, fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Nah, kalau misalkan kontradiksinya itu sama-sama am dua-duanya, maka cara yang pertama adalah dijam'kan, yaitu disatukan. Ya, dijama', kalau bisa dijama', maksudnya bisa dikumpulkan kedua-duanya, masing-masing dari keduanya itu bisa dijami, bisa dikumpulkan, maka ya dikumpulkan, dijami, disatukan. Nah, apa makna daripada jami ini? Makna daripada dikumpulkan itu, maknanya wadzalika
bi ayyuhmal kullun minhuma ala halin. Artinya, arti daripada jami' ini itu artinya adalah masing-masing daripada keduanya itu diarahkan pada arahnya masing-masing gitu. Diarahkan pada arahnya masing-masing. Idla yumkin al-jam'u bainahuma ma'a ijra'i kullin minhuma ala umumihi. Karena tidak mungkin kita mengumpulkan antara keduanya ya ma'a ijra'i kullin minhuma ala umumihi dengan kita mengamalkan masing-masing dari keduanya akan keumumannya itu, dengan keumumannya itu. Li'anna zalika muhalun, karena hal itu muhal gitu. Nanti di contoh itu kita bisa lebih jelas ya. Ini ketika ada dua nas atau dua nutkon itu berkontradiksi, bertabrakan, yang dua-duanya itu sama-sama am, maka cara yang pertama adalah dengan cara dijami, yaitu dengan cara diarahkan ya, masing-masing dari keduanya itu pada arahnya sendiri-sendiri. Ini mungkin kayak ditaruh ke sini, arahnya ke sini. Ini yang seperti ini arahnya ke sini. Sehingga yang nggak tabrakan. Tapi kalau nggak dijami ya, nggak dikumpulkan seperti itu, tapi dua-duanya itu sama-sama umum, ya nanti akan bertabrakan. Ini gimana ini, yang ini begini, yang ini begini. Maka sulit. Nanti kita terapkan di contoh lebih jelas lagi ya. Li'anna zalika muhal, karena ketika tidak dijami dengan kita tetap mengamalkan keumumannya, ya muhal. Ya, kalau kita mau mengamalkan keumumannya, ya caranya dengan kita jami. Yang ini umum, yang ini mungkin untuk yang ini, yang umum ini mungkin untuk yang ini. Itu mungkin saja. Tapi kalau kita mau mengamalkan mau mengamalkan kedua-duanya dengan tidak diarahkan ya, dengan tidak diarahkan kepada arahnya masing-masing, ya akan kontradiksi nantinya, muhalun, mustahil akan terjadi. Maka ya caranya adalah dengan dijami. Li'annahu yufdi ilal jam'i bainan naqidaini. Karena apa? Karena nanti akan mengarah kepada pengumpulan antara dua hal yang saling berlawanan. Nakidon dengan diddan itu sedikit berbeda ya. Kalau nakidon itu la yajtami'ani wala yartafi'ani. Yaitu sesuatu yang tidak bisa kumpul bareng, juga tidak bisa dihilangkan. Seperti hidup dan mati. Hidup dan mati itu tidak bisa dikumpulkan. Ini manusia ini tidak hidup, tidak mati misalkan. Ya tidak bisa kalau hidup ya mati. Kalau tidak mati ya hidup. Itu tidak bisa dikumpulkan. Dan tidak bisa hilang, wala yartafi'ani. Dan dua-duanya itu, salah satu dari dua-duanya tidak bisa dihilangkan. Ini manusia nggak hidup, nggak mati. Ya nggak bisa gitu. Jadi kalau la yajtami'ani, maksudnya la yajtami'ani tidak bisa kumpul. Maksudnya tidak bisa kumpul, ini manusia hidup dan mati gitu ya. Maksudnya ini manusia hidup dan mati. Hidup dan mati tidak bisa kumpul jadi satu dalam manusia. Wala yartafi'ani, dan juga tidak bisa hilang. Dua-duanya itu tidak bisa hilang. Ya pasti salah satunya itu ada. Kalau tidak hidup ya mati. Kalau tidak mati ya hidup. Nah, ketika lafadz am ini tidak dijami, tidak diarahkan kepada arahnya masing-masing, nah itu muhal. Kenapa? Karena akan mendatangkan kepada konsekuensi kumpulnya dua hal yang saling berlawanan. Dan itu muhal, tidak mungkin terjadi. Fa itlaqul jam'i bainahuma majaz. Maka berarti ya, pengitlaqan al-jam' bainahuma ya, penamaan jama' antara keduanya, antara lafadz am dengan lafadz yang am, itu berarti majaz. Majaz dari apa? Dari makna takhsisu kulli wahid an takhsisi kulli wahid minhuma bihalin. Yaitu majaz dari makna mentaksis masing-masing dari keduanya ditaksis dengan hal keadaannya sendiri-sendiri gitu. Jadi makna jami mengumpulkan ya, mengumpulkan antara keduanya itu bukan kumpul yang hakikat.
Karena kalau kumpul yang hakikat mustahil, mohal, nggak bisa. Tapi majaz dari apa? Majaz dari mentaksis masing-masing dari keduanya ditaksis dengan hal kondisi sendiri-sendiri. Kondisi sendiri-sendiri itu dengan diarahkan ini untuk ke sini, ini untuk ke sini, sehingga nggak umum semuanya, enggak. Tapi khusus, umum ini khusus untuk kondisi ini, umum ini khusus untuk kondisi ini gitu. Jadi walaupun redaksinya pakai jam'un, mengumpulkan, tapi bukan makna hakikat, tapi makna daripada mengumpulkan di situ maknanya adalah mentaksis keumuman dengan kondisinya sendiri. Nah, sini contoh lah. Misal hadis Muslim, ala ukhbirukum bi khairis syuhada alladzi yati bi syahadatihi qabla yus'alaha. Ada hadis Muslim yang berbunyi, ala ukhbirukum, tidaklah aku kabarkan kepada kalian tentang khairis syuhada, paling baik-baiknya saksi, alladzi yati bi syahadatihi, yang datang dengan membawa saksiannya, yang datang dengan membawa persaksiannya qabla yus'alaha, sebelum dimintai untuk bersaksi. Jadi ketika ada orang yang terdakwa, orang yang disidang, ya, orang yang disidang. Nah, sedang disidang, sedang didakwa. Nah, kemudian datang saksi, ya, datang saksi dari hadirin yang di depannya itu tiba-tiba berdiri, misalkan, Pak Hakim, saya bersaksi bahwa si A ini tidak bersalah, karena saya tahu sendiri yang bersalah itu adalah si B misalkan. Nah, dia bersaksi. Berarti ini menurut hadis yang pertama yaitu khairus syuhada alladzi yati bi syahadati qabla ayusalah, sebelum diminta oleh pihak keluarga dari terdakwa ini. Tidak diminta untuk bersaksi, tapi dia dengan sendirinya, dengan keikhlasannya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, dia tiba-tiba langsung berdiri dan bersaksi bahwa dia ini benar, tidak bersalah misalkan. Nah, itu adalah khairus syuhada, saksi yang terbaik, saksi yang apa? Paling baik-baiknya saksi. Paling baik-baiknya saksi. Tapi ada hadis sahihain yang berbunyi malah sebaliknya, khairus syuhada qabla yustashhadu, saksi yang bersaksi sebelum diminta, ini malah justru diklaim atau justru dinilai sebagai kelompok yang paling buruk gitu, kelompok yang paling buruk. Sedangkan pada hadis yang pertama dikatakan khairus syuhada, saksi yang terbaik. Khairukum qarni summal ladzi yalunahum. Nah, wa hadis sahihaini khairukum qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ayus tashhadu. Nah, di sini hadis yang kedua berarti menunjukkan bahwa kaum yang bersaksi sebelum dia diminta untuk bersaksi itu levelnya jauh sekali. Berarti enggak terbaik itu, enggak level yang terbaik. Kalau hadis yang pertama kan level yang terbaik itu adalah seorang saksi yang bersaksi sebelum dia diminta untuk bersaksi. Tapi hadis yang kedua, saksi yang seperti ini malah justru levelnya itu jauh di belakang gitu. Berarti tidak terbaik, tidak terbaik gitu, tidak terbaik. Nah, ini kan berlawanan. Hadis yang pertama ini mafhumnya menunjukkan bahwa saksi yang seperti itu, yaitu saksi yang bisa bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi, dia bersaksi dengan sendiri, maka itu disebut dengan orang yang terbaik daripada saksi yang seperti ini. Tapi saksi yang seperti ini yaitu yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi, itu malah justru di hadis yang lain itu levelnya itu ya jauh gitu, level paling akhir. Berarti kan tidak terbaik, tidak bagus, bukan kelompok orang yang bagus gitu. Summa yakunu ba'dahum, paling baik-baiknya kalian itu adalah qarni. Kemudian summal ladzi yalunahum, setelah para sahabat berarti tabi'in. Summal ladzi yalunahum, kemudian tabi'in. Summa yakunu ba'dahum qaumun. Nah, kemudian baru setelah itu ada kaum yang bersaksi
sebelum dimintai dia bersaksi. Nah ini bagaimana ini untuk menjamikannya. Maka kalau bisa dijami, bisa dikumpulkan, bisa kita satukan, ya kita satukan. Cara menyatukannya bagaimana? Dengan cara kita alihkan, kita arahkan ke tempatnya masing-masing. Bagaimana caranya? Begini, fahumila al-awwal ala ma idza kana man lau syahada ghairu alimin biha. Nah, untuk hadis yang pertama yang mengatakan bahwa saksi yang seperti ini adalah kelompok yang terbaik, kaum yang terbaik, ialah kaum dari para saksi yang bisa bersaksi sebelum diminta bersaksi. Itu terbaik, iya terbaik. Itu diarahkan kepada apa? Fahmilal awal ala ma idza kana man lau syahada ghairu alimin biha. Ini diarahkan kepada kasus, ya, kepada masalah ketika orang yang memiliki syahada, man lahu syahada berarti ya si terdakwanya ini atau keluarganya, lahu, kalau lahu itu kan maknanya manfaat, tapi kalau alaihi itu kan dor, ya, mador. Berarti lahu syahada ini orang yang menerima kemanfaatan dari syahadahnya dia, berarti kan terdakwanya atau keluarganya itu tidak mengetahui ghairu alimin biha, tidak mengetahui persaksiannya dia. Ya berarti kalau kita terapkan dalam kasus nyatanya misalkan, jadi ketika ada terdakwa, ya ada terdakwa kemudian lagi di sidang. Nah, kemudian setelah itu misalkan, nah di luar ataupun tanpa sepengetahuan terdakwa, yang bersaksi ini mempersaksikan diri kepada sang hakim bahwa terdakwa itu tidak bersalah. Sehingga yang bersaksi bahwa terdakwa ini tidak bersalah dengan keadaan terdakwa tidak mengetahui persaksiannya yang bersaksi ini, itu seakan-akan yang bersaksi ini dia benar-benar ikhlas bersaksi dengan tanpa adanya harapan apa-apa. Tapi kalau yang terakhir atau hadis yang kedua yang mengatakan bahwa saksi yang seperti ini itu adalah kelompok yang jelek atau bukan kelompok yang bagus, itu diarahkan pada kasus ketika persaksiannya ini diketahui oleh terdakwanya. Karena apa? Karena ketika persaksian ini diketahui oleh terdakwanya, itu ada kemungkinan dia persaksiannya itu tidak ikhlas. Kenapa? Karena pengen dipuji atau karena pengen diberikan penghargaan atau bahkan mungkin pengen minta sesuatu. Karena apa? Karena telah memberikan manfaat kan, telah memberikan bantuan, yaitu apa? Memberikan persaksian. Maka dikatakan koren atau komun yang tidak baik, itu komun yang tidak baik. Nah, wathani alama idza kana aliman. Nah, sedangkan yang kedua, hadis yang kedua itu diarahkan kepada kasus ketika terdakwanya ini mengetahui atau keluarganya itu mengetahui. Nah, kalau keluarganya mengetahui kemudian kita bersaksi, maka orang yang bersaksi ini ada kemungkinan dia tidak ikhlas karena pengen dipuji oleh terdakwanya atau pengen diterima kasih oleh terdakwanya atau keluarganya, atau bisa jadi juga pengen minta sesuatu di belakang nanti setelah disaksikan kan, kemudian setelah bebas nggak dihukum, sudah pulang ke rumah dia baru ketok-ketok pintu, sini minta uang 100.000 misalnya atau 1 juta, kan saya sudah bersaksi untuk kamu. Coba kalau tidak ada saya, mungkin kamu di penjara. Nah itu kan ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena dia bersaksi sepengetahuan daripada terdakwa atau keluarganya. Sehingga orang yang seperti ini dikatakan tidak terbaik gitu. Saksi yang tidak baik begini nih. Nah tapi kalau hadis yang pertama yang mengatakan saksi terbaik sebelum diminta untuk bersaksi, itu diarahkan kepada kasus atau pada kenyataan ketika yang disaksikan ini atau terdakwa ini atau keluarganya ini itu tidak mengetahui. Nah kalau tidak mengetahui kan memang dia benar-benar ikhlas murni untuk menegakkan kebenaran gitu. Nggak kepingin dipuji, nggak kepingin dihargai, nggak kepingin jadi pahlawan, nggak kepingin disanjung, nggak kepingin minta sesuatu apapun. Buktinya ya dia bersaksi itu di belakang gitu.
Nah, makanya dia dikatakan khairun, terbaik. Makanya sodako yang bagus itu adalah sodako sir kan. Kenapa ya? Karena nggak diketahui. Kalau kita sodako tahu kan ya itu nggak terbaik lah. Ada lagi yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Ya mereka yang sodakonya pakainya sir. Kita sodako di jalanan nih, ini tempatnya pengemis nih biasanya nih. Bluk misalkan 5 le, 10 le, nggak ada yang tahu. Nah itu yang terbaik. Tapi kalau kita ngasih langsung di hadapannya diketahui langsung oleh pengemisnya, ya baik-baik tapi nggak terbaik. Ada yang lebih baik. Karena apa? Karena ada kemungkinan kita yang sodako dilihat langsung oleh yang menerima, itu ada kemungkinan kita ini kurang ikhlas mungkin karena pengen dipuji, biar diterima kasihi, atau biar disanjung, atau bisa diapa. Karena diketahui. Tapi kalau yang kedua tadi, dia benar-benar ikhlas murni, nggak berharap apa-apa, karena nggak diketahui oleh yang disodakohinya itu, maka dikatakan terbaik. Ya. Jadi hadis yang pertama mengatakan bahwa saksi yang bersaksi sebelum dimintai untuk bersaksi dikatakan sebagai khairus syuhada, kaum yang terbaik, saksi yang terbaik, itu diarahkan kepada kasus atau kepada masalah ketika orang yang disaksikan itu atau terdakwanya atau keluarganya tidak mengetahui akan persaksiannya ini. Tapi kalau yang kedua, hadis yang kedua yang mafhumnya itu mengatakan bahwa syahid atau persaksian yang sebelum dimintai persaksian ini levelnya jauh di akhir, berarti tidak terbaik karena masih ada yang terbaik. Khairukum kan korni, yang terbaik itu adalah korni, sahabat, bukan khairus syuhada, bukan. Ya, bukan khairus syuhada, bukan. Tapi ya korni. Nah, ini untuk yang hadis yang kedua ini diarahkan kepada masalah ketika terdakwa atau keluarga itu mengetahuinya, ya. Wasani alama idza kana aliman wa hamala ba'dhum al-awwal ala ma kana fi haqqillah. Nah, ada sebagian ulama yang mentahmilkan, mengarahkan hadis yang pertama itu diarahkan kepada ma kana fi haqqillah katolak wala itaq wasani ala ghairi dzalik. Diarahkan kepada sesuatu yang masuk ke dalam haqqullah seperti tolak, itaq. Itu kalau persaksian seperti itu, persaksian tentang persaksian terhadap tolak, itaq, pemerdekaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hakullah, maka itu memang khairus syuhada. Tapi wasani ala ghairi dzalik, tapi yang kedua yaitu persaksian yang dikategorikan sebagai persaksian yang tidak begitu baik, ya, bukan khairun, bukan yang terbaik, itu diarahkan kepada persaksian pada selain tolak dan atek ini, itak ini, atau selain daripada makana fi haqqillah. Ya, makana fi haqqina dalam muamalah, jual beli dan lain sebagainya itu kan hak manusia gitu. Hak manusia. Nah, ketika kita bersaksi mengenai masalah jual beli, ya maka itu diarahkan kepada hadis yang kedua, bukan yang terbaik. Tapi kalau kita ini bisa bersaksi untuk masalah-masalah hakullah, maka itu masuk ke dalam kategori hadis yang pertama, yaitu khairus syuhada. Ya. Itu kalau bisa dikumpulkan, kalau bisa dijami. Tapi kalau tidak bisa dijami bagaimana? Wa illam yumkin al-jam'u bainahuma ay bainan nasaini yutawaqqaf fihi ma'anil amali bihima. Nah, kalau tidak bisa dijami ya kita tawakufkan, udah diam dulu. Jangan kita amalkan sampai sampai diketahui tarikhnya, mana yang lebih dulu turun, mana yang lebih dulu yang lebih dulu turun. Asbab wurudnya atau asbab nuzulnya yaitu mana yang lebih dulu datang. Illam yu'lam at-tarikh. Apabila tidak diketahui tarikhnya. Tapi kalau diketahui tarikhnya, ya berarti yang datang belakangan ini menasakh yang awal. Kalau diketahui nasanya, ya misalkan ada 2 ayat, ini kok kontradiksi. Ulama yang berijtihadnya kontradiksi. Dan ayat yang kedua ini dilihat dari asbab nuzulnya itu datang mutaakhiron, datang belakangan. Berarti kan tarikhnya, tanggal turunnya
itu diketahui bahwa ayat yang kedua ini datang belakangan, yaitu datang kedua setelah ayat yang pertama. Maka ketika diketahui tarikhnya, ya sudah, berarti yang datang belakangan atau yang datang kedua ini berarti menjadi nasikh terhadap yang pertama. Itu kalau diketahui. Nah, kalau tidak diketahui ya udah tawakuf. Nah, maka di sini yutawaqqaf fi ma 'anil amal bihima illam yu'lam at-tarikh. Ketika tarikhnya tidak diketahui. Ai ila yazhar murajjihun li ahadihima. Artinya sampai jelas adanya murajjih, adanya sesuatu yang mengunggulkan pada salah satunya itu. Misalnya qauluhu ta'ala aw ma malakat aymanuhum wa qauluhu ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain. Ada dua ayat yang kontradiksi lagi. Contoh aw ma malakat aymanukum. Ini ayat sambungan yang menjelaskan mengenai siapa saja yang halal bagi kita, yaitu azwajukum, yaitu istri-istri kita, au ma malakat aymanuhum. Ya, ada au ma malakat aymanuhum, dan apa-apa yang kita miliki, yaitu budak-budak. Jadi yang halal bagi kita itu tidak hanya istri, tapi budak-budak kita pun halal. Auma malakat aimanuhum, budak-budak kita pun halal. Nah, ini umum, budak-budak kita umum. Umumnya apa? Umum, baik budaknya itu adalah orang lain ataupun budaknya itu adalah saudara kandungnya dengan istri kita sendiri. Nah, wa qaulu ta'ala, dan firman Allah yang kedua, wa antajma'u bainal ukhtayain. Wa antajma'u bainal ukhtayain, ini ayat menjelaskan larangan untuk mengumpulkan antara dua saudara. Jadi kita kalau mau menikahi perempuan ya, kalau mau pilih kakaknya ya kakaknya, kalau adiknya jangan dua-duanya. Kalau pengen dua ya cari yang lain gitu. Nah, ini kalau misalkan dua ukhtain dikumpulkan jadi satu, artinya kita nikahi semua, ya ndak halal, ndak boleh gitu, ndak boleh. Nah, tapi melihat ayat yang pertama, di situ ada auma malakat aimanuhum. Yang halal itu tidak hanya istri, tapi budak pun halal. Dan budak itu ada kemungkinan budak itu orang lain, juga budak itu saudaranya istri kita. Dan ketika budak itu adalah saudaranya istri kita, berarti kan di sini kontradiksi. Ya, kontradiksi. Karena kalau menurut ayat yang pertama itu boleh karena melihat budaknya. Tapi menurut ayat yang kedua tidak boleh. Karena apa? Karena di situ antajma'u bainal ukhtayain. Karena budaknya itu adalah saudara kandungnya istri kita sendiri. Nah, berarti kan di sini tidak boleh mengumpulkan antara dua saudara ini. Nah, ini bagaimana? Fal awal yujawizu jama'al ukhtayain. Nah, ayat yang pertama itu memperbolehkan untuk mengumpulkan antara dua ukhtayain. Karena apa? Karena melihat budak, yang penting budak. Entah itu saudara sendiri ataupun orang lain, yang penting budak, boleh dikumpulkan. Tapi kalau ayat yang kedua kan tidak boleh. Kalau itu saudara ya nggak boleh, harus cari yang lain. Oh, fal awalu yujawizu jam'al ukhtayain. Maka yang pertama itu memperbolehkan mengumpulkan antara dua saudara, ya, saudara kandung, bimilkil yamin. Yaitu dengan status milkul yaminnya. Asalkan milkul yamin, dia menjadi budak, ya boleh berarti. Tapi kalau yang kedua, wasani wa harimu zalik. Tapi kalau yang kedua, mengharamkan. Maka fatawaqqafa fihi ma Utsman radhiyallahu anhu. Maka sahabat Utsman dalam hal ini diam, tawakuf, tidak berani untuk mengamalkannya. Lamma su'ila anhuma, ketika beliau ditanya tentang ayat ini. Faqala, kemudian beliau berkata, ahallat huma ayatun wa harramatha ayatun. Ya, jadi dalam dua ayat tersebut itu dihalalkan oleh ayat yang satu tapi diharamkan oleh ayat yang lain itu. Semua hakam al-fuqaha bitahrim. Kemudian al-fuqaha, yaitu para ulama setelahnya, yaitu menghukumi haram li dalilin akhar, karena ada dalil yang lain, wa huwa anal asla fil ibda' at-tahrim. Asal dalam abdo' itu budu' itu ya farji, perempuan sebelum dinikahi itu ya haram asalnya itu. Nah, jadi walaupun di situ ada milkul yamin, ya ada milkul yamin, tapi karena ada
unsur saudara, ada sifat persaudaraan, maka tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Ya karena ahwat, lebih hati-hati, dan juga karena asal dalam perempuan yang belum dinikahi itu ya haram hukumnya. Ya. Dan ini pun sesuai dengan kaidahnya ulama yang dibuat ketika kumpul idza ta'arada al-muqtadi wal mani, atau idza ta'arada al-mani' wal muqtadi quddimal mani'. Ketika kumpul antara muqtadi dengan mani, maka dahulukan yang melarang. Ya. Milkul yamin menuntut, muqtadi menuntut apa? Menuntut untuk diperbolehkan untuk mengumpulkan dua saudara, asalkan milkul yamin. Dengan milkul yaminnya itu boleh mengumpulkan dua saudara. Berarti ada muqtadi di situ. Ada yang menuntut untuk memperbolehkan mengumpulkan dua saudara bimilkil yamin. Tapi di sisi lain ada mani di situ. Ada yang mencegah. Apa yang mencegah? Yang mencegahnya itu adalah ya karena saudaranya itu. Kalau misalkan yang ininya bukan saudara mah, milkul yamin yang lainnya, budak yang lainnya, ya silakan boleh. Tapi karena berhubung budak kamu ini adalah saudaranya istri kamu sendiri, ya berarti dilarang. Nah mereka di sini ada muqtadi dan ada mani gitu. Nah kaidahnya mengatakan idza ta'arudul mani awal muqtadi quddimal mani. Ketika ada mani dengan muqtadi itu kumpul, maka didahulukanlah yang mani. Maka fuqaha itu menghukumi haram. Kenapa? Karena mengambil yang maninya itu. Ada larangannya itu. Wa huwa anal asla fil ibda' tahrim. Itu beliau berpendapat bahwasanya hukum asal dalam abda' itu adalah at-tahrim. Fa in ulima at-tarikh fayunsakhu al-mutaqaddim bil mutaakhir. Itu kan kalau tidak diketahui tarikhnya, tidak diketahui tanggalannya. Tapi kalau diketahui tanggalannya, ya udah gampang, berarti yang mutaqaddim itu dinasakh dengan yang mutaakhir. Kama fi ayati iddatil wafa, seperti dua ayat mengenai iddahnya wafat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja itu. Itu kan diketahui tarikhnya, maka berarti yang datang mutaakhir itu sebagai nasikh terhadap yang mutaqaddim. Wa ayatail musabarah, dan dua ayat tentang musabarah. Itu tentang ayat yang wa iyyakum minkum isruna sabiruna itu ya. Dua ayat tentang jihad 20 lawan 200 dipindah dinasakh ke berapa? 100 ke 200. 100 200. 1:2 berarti. Wal murad bil mutaakhir al mutaakhir fi nuzul la fi tilawah. Yang dimaksud dengan mutaakhir di sini adalah mutaakhir fi nuzulnya, yaitu asbab nuzulnya itu dia datang belakangan. La fi tilawah, tidak dalam tilawahnya, tidak dalam pembacaannya. Ya kalau pembacaannya kan bisa saja. Ya kita lihat di Al-Qur'an itu kan ada ayat yang nasikh, tapi dalam pembacaannya itu lebih dulu. Setelahnya itu yang dinasikh. Ya itu beda lagi, nanti ada aturan di situ, ada ilmunya di ulumul Quran tentang peletakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian urutannya, kemudian untuk penamaannya itu bagaimana, apakah tauqifi, apakah apa, nah itu ada pembahasan sendiri. Jadi maksud daripada mutaakhirnya adalah mutaakhir fin nuzul, bukan mutaakhir fit tilawah, bukan. Wa kadza idza kana an-nasani khossaini ay fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a kama fi hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa ghassala rijlaihi. Nah, demikian pun ketika dua nas itu sama-sama khos, maka ya maka caranya ya sama. Kalau kita bisa kumpulkan ya kumpulkan. Tapi kalau tidak kita bisa kumpulkan, ya udah kita lihat tarikhnya. Kalau tarikhnya kita ketahui, ada yang mutaqaddim, ada yang mutaakhir, ya udah berarti yang mutaqaddim dinasakh oleh yang mutaakhir. Tapi kalau tidak bisa, maka ya nanti ditarjih, cara yang terakhir ditarjih. Nah, makanya idza kana an-nasani khossaini fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Kalau bisa dikumpulkan ya udah dikumpulkan, disatukan. Kama fi hadis, seperti dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa ghassala rijlaihi. Nah, di sini kan
Nabi wudu dan membasuh kakinya. Pakai redaksi ghassal, membasuh. Tapi di hadis lain wa hadza masyhurun fi sahihaini wa ghairihima. Wa hadis, nah ada hadis lain annahu tawaddu'a wa rasha al-ma' ala qadamai. Nabi wudu kemudian memercikkan air. Loh, kalau tadi hadis yang pertama kan pakainya ghassal, basuh. Tapi hadis yang kedua rasha, berarti memercikkan saja. Ala qadamai wa huma fi na'lain. Dan Nabi waktu itu sedang memakai sandal, dipercikan saja. Nah ini bagaimana ini cara mengumpulkannya, cara kita mengarahkan atau menempatkan hadis ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ini mungkin diarahkan ke sini, ini mungkin diarahkan ke sini. Ini bagaimana caranya? Nah, maka roa nasi wal bayhaqi wa rumah fajmi'a bainahuma, maka dikumpulkan dua-duanya itu. Bagaimana caranya? Begini, fa innar rasya fi hali tajdid. Jadi rosh yang hadis yang kedua memercikkan air itu diarahkan kepada kondisi tajdid. Mungkin Nabi memercikkan itu ya pada waktu tajdid. Tajdid wudu itu ya kita mengulang wudu dan kita masih dalam keadaan punya wudu gitu. Dan belum digunakan untuk melakukan ibadah atau ibadah yang wajib. Itu tajdidul wudu. Tapi kalau kita sudah melakukan ibadah, sholat, sudah ini, sudah itu, kemudian tetap masih punya kemudian kita wudu lagi, ya enggak tajdid, tapi namanya ada ngulang wudu lagi itu mah. Ini tajdid itu sebelum kita melakukan ibadah wajib gitu. Fi hali tajdid. 5 fi ba'di turuq inna hadza wudu'u man lam yahdus. Jadi, karena apa? Karena ada sebagian riwayat, ya, ada di sebagian riwayat yang redaksinya itu inna hadza wudu'u man lam yahdus. Jadi ini adalah wudunya orang yang belum berhadas. Berarti kan menguatkan untuk diarahkan kepada halit tajdid. Tapi yang kedua yaitu yang Nabi ghassala rijlaihi, itu ya wudu asli, wudu yang bukan tajdid atau wudu permulaan gitu. Wa qila al-muradu bil wudu fi hadis al-ghasli al-wudu asy-syar'i, dan ada qil yang mengatakan bahwa wudu pada hadis Nabi pada hadis ghasal yaitu hadis yang pertama itu adalah wudu syar'i. Tapi pada hadis yang kedua yaitu hadis tentang rasyun, Nabi hanya memercikkan, itu adalah wudu yang lughawi wa huwa nazafah, yaitu bebersih ya. Berarti kalau sekadar membersihkan ya tidak harus dighassala, tapi ya mungkin cukup dipercikan karena mungkin ada debunya. Itu qil yang kedua. Wa qila al-muradu innahu ghassalahuma fi na'lain wa sumiya dzalika rasyan majazan. Nah, ada qil lagi yang mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud itu adalah Nabi membasuh kedua kakinya fi na'lain dalam dua sandalnya itu, wasumiya zalika rasyan majazan. Nah, Nabi membasuh na'lainnya ini, membasuh kedua kakinya fi na'lain dalam dua sandalnya itu dinamakan dengan rasyan majazan. Dinamakan dengan memercikan tapi secara majaz, memercikan secara majaz ya, karena memakai sandal. Itu qil yang ketiga. Wa lam yumkin al-jam'u bainahuma wa lam yu'lam at-tarikh ya tuwqifa fihima ila zuhuri murajjih li ahadima. Nah, kalau tidak bisa dijamakkan, kemudian tarikhnya juga tidak diketahui, maka ya udah kita tawakufkan, kita diamkan, tidak kita amalkan sampai datangnya murajjih, datangnya sesuatu yang mengunggulkan. Mana yang lebih unggul ini? Contoh, misalu maja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahallu lirrajul min imraatihi wa hiya haidun. Contoh seperti riwayat yang datang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai sesuatu yang halal untuk lelaki min imraatihi, dari perempuannya, dari istrinya, wa hiya haidun, dan istrinya dalam keadaan haid. Apa saja yang halal bagi seorang laki-laki atau suami dari istrinya ketika dalam keadaan haid. Faqala, kemudian Rasul menjawab, ma fawqal izar, yaitu sesuatu yang di atas sarungnya, ya berarti di atas pusarnya ini, ke atas ke sini. Rahu Abu Dawud, wa ja'anahu qala isna'u kulla syai'in illa nikah. Tapi kemudian ada riwayat lain, yaitu yang Nabi bersabda,
isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan boleh apa saja halal walaupun dalam keadaan haid. Illa nikah, kecuali nikah. Nah, apa makna nikah? An nikah huwa al-wat'u, wati. Rawahu Muslim, jima ya, rawahu Muslim. Wa min jumlati zalikal istimta'. Tapi di sini wati di sini mungkin dimaknai dengan makna lebih umum lagi, yaitu istimta', bersenang-senang. Wa min jumlati zalikal istimta' bima tahtal izar. Nah, ilan nikah, kecuali wati, kecuali istimta. Istimta bersenang-senang. Nah, bersenang-senang ini kan umum. Ya, bisa bersenang-senang ma fauqal izar, bisa juga bersenang-senang dengan ma tahtal izar. Berarti kan mencakup juga gitu. Wa min jumlati zalikal istimta bima tahtal izar. Berarti termasuk juga dalam kategori istimta, termasuk dalam kategori wati nikah, yaitu ma tahtal izar. Berarti di sini kontradiksi juga. Kalau hadis yang pertama katanya hanya ma fauqal izar, ke atas yang boleh, ke bawah enggak boleh. Tapi kalau hadis yang kedua boleh. Ya. Boleh atas, boleh bawah, kecuali nikah, ilan nikah. Ai al-wat'u, kecuali nikah, yaitu wati. Iya benar, berarti wati di sini yang jima'nya itu, kecuali jima' yang enggak diperbolehkan. Rawahu Muslim. Wa min jumlati zalikal istimta' bima tahtal izar. Nah, dan termasuk dari kategori istimta itu adalah ma tahtal izar, sesuatu yang berada di bawah pusar kita, di bawah sarung kita, semuanya itu boleh. Nah, intinya di sini terjadi apa? Terjadi kontradiksi antara ma fauqal izar dengan ma tahtal izar. Kalau hadis yang pertama hanya ma fauqal izar, tapi kalau hadis yang kedua memperbolehkan juga dengan ma tahtal izar gitu. Fata'aradu fi al-haditsani farujjiha ba'duhum at-tahrim ihtiyatan. Tapi sebagian ada yang merojihkan tahrim, haram. Ma tahtal izar itu haram. Wa ba'duhum al-hil. Tapi sebagian lagi ada yang menghalalkan. Li'annahu al-aslu fil mankuha, karena yaitu adalah hukum asal pada perempuan yang sudah dinikahi, ya halal, berarti semuanya boleh. Wal awwal hu al-masyhur. Tapi pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh, itu adalah pendapat yang masyhur indana wa inda Syafi'iyah wa qala bitsani Abu Hanifah wa jama'atun minal ulama. Dan mengatakan apa yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini adalah Abu Hanifah dan sekelompok dari ulama. Wa waqa fi kalam syari ba'da dzikril hadis asani. Dan dalam kalamnya syari, yaitu kalamnya Imam Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Asyari ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi di kitab Al-Mahalli, Syarah Al-Mahalli itu ada redaksi beliau, ya. Wa fi kalam syari ba'da dzikril hadis asani. Jadi setelah penyebutan hadis yang kedua itu ada redaksi yang berbunyi seperti ini. Wa min jumlati zalikal wat'i fi ma fauqal izar. Di antara daripada jumlahnya atau di antara dari kategori wati istimta adalah ma fauqal izar, yaitu sesuatu yang berada di atas izar. Karena berada di atas izar pun sama termasuk ke dalam kategori istimta, boleh. Fa ta'arudu fi al-haditsani. Maka berarti di sini ada dua hadis yang kontradiksi. Nah, perkataan beliau ya menurut Al-Hattab mungkin sedikit mengkritisi. Jadi kata beliau Al-Hattab bahwa ada redaksi dalam kitab Al-Mahalli yang menggunakan redaksi ma fauqal izar setelahnya penyebutan hadis yang kedua, itu zahirnya annahu sahwun. Itu di situ kayaknya ada kelalaian deh kayaknya. Imam Al-Mahalli lupa. Karena apa? Fa inna ma fauqal izar ya juzul istimta'u bihi, karena jelas kalau ma fauqal izar ya jelas diperbolehkan dengan bittifaqil ulama, dan hadis yang pertama pun menyebutkan ma fauqal izar boleh. Tapi kenapa di hadis yang kedua kok dikatakan wa min jumlati zalikal wati fi ma fauqal izar? Di antara daripada kategori wati atau istimta adalah istimta dengan sesuatu yang fauqal izar. Nah, ini kan kayak sahun, kayak lupa ini kayaknya. Karena kalau ma fauqal izar jelas boleh gitu. Dan hadis yang pertama pun sudah jelas
ma fauqal izar jawabannya boleh. Dan ulama pun sepakat ma fauqal izar itu boleh. Tapi yang menjadi permasalahan atau yang menjadi ikhtilaf, yang menjadi kontradiksi itu karena ada hadis lain ya. Karena ada hadis lain, yaitu hadis yang kedua yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang dalam keadaan haid itu semuanya boleh kecuali nikah, yaitu wat'i, yaitu istimta. Nah, di antara daripada kategori istimta itu ndak hanya istimta ma fauqal izar saja, tapi istimta ma tahtal izar pun masuk ke dalam kategori istimta. Nah, baru di sini terjadi kontradiksi. Kalau misalkan dikatakan ma fauqal izar, ya kayak Sahun ini beliau itu. Menurut siapa? Al-Hattab. Paham nggak ini masalah ini kayaknya? Apa masih renyem? Ya, jadi di redaksinya beliau Al-Hattab itu setelah penyebutan hadis yang kedua itu ada apa? Ada redaksi yang berbunyi wa min jumlati zalikal istimta bima tahtal izar. Di antara daripada kategori istimta adalah ma tahtal izar. Ini makul. Ya, makul. Karena apa? Karena hadis yang pertama itu mengatakan ma fauqal izar. Sesuatu yang di atasnya izar, itu yang halal. Nah, hadis yang kedua ini kontradiksi. Nah, kontradiksinya itu dari sisi apa? Dari sisi hadis yang kedua ini isna'u kulla syai'in ilal nikah, ilal wati, ilal istimta. Nah, di istimta tersebut itu umum. Karena istimta itu ada istimta ma fauqal izar, juga ada istimta ma tahtal izar. Nah, ma tahtal izar ini kan masuk ke dalam kategori istimta. Berarti ma tahtal izar pun boleh. Sedangkan pada hadis yang pertama ma tahtal izar enggak boleh. Ini kontradiksinya di sini. Ini redaksinya Al-Hattab. Tapi di redaksinya Al-Mahalli, ya, di Al-Mahalli itu redaksinya bukan ma tahtal izar, bukan, tapi malah pakainya ma fauqal izar. Kemudian dikritisi sama Al-Hattab, loh kok fauqal izar ya? Kalau ma fauqal izar sepertinya udah tidak dipermasalahkan. Karena ittifaqul ulama ya boleh gitu. Dan hadis yang pertama pun ma fauqal izar. Kemudian kalau dikatakan wa min jumlati zalikal wat'i ma fauqal izar, maksudnya apa kalau begitu? Terus kontradiksinya di mana kalau begitu? Tidak ada kontradiksi dong kalau begitu. Makanya beliau katakan waz-zahir annahu sahun gitu. Paham ya di sini masalahnya. Fa inna ma fauqal izar yajuzu al-istimta'u bihi bi ittifaqil ulama. Qala An-Nawawi fi syarh Muslim bal haka jama'atun katsiratun al-ijma' alaih. Bahkan kelompok ulama banyak yaitu meriwayatkan adanya ijma' pada masalah ini. Yaitu pada masalah apa? Ma fauqal izar. Kalau ma fauqal izar ijma' ittifaq boleh. Tapi yang jadi masalah itu ma tahtal izarnya ini boleh apa enggak? Nah, di situ karena ada kontradiksi dengan hadis yang kedua itu. Wa in ulima tarikh nasakhu al-mutaqaddim atau nusikhu al-mutaqaddim bil mutaakhir. Dan apabila tarikhnya itu diketahui, ya udah berarti yang mutaqaddim dinasakh dengan yang mutaakhir. Kama taqaddam fi hadis ziyaratul qubur. Wa in kana ahadu ma'aman wal akharu khasan fa yukhassasu al-'amu bil khas ka hadis sahihaini fi masaqatis sama wal 'usru wa hadi mana? Ka hadis sahihaini wa hadisihima laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah. Dan apabila salah satunya itu am dan yang lainnya itu khas, ya udah tinggal ditaksis saja. Yang am ditaksis dengan yang khas. Seperti pada hadis sahihain fima saqatis sama wal usru. Tumbuhan-tumbuhan yang diairi dengan air hujan maka zakatnya 10%. Nah, ini kan tumbuhannya umum, baik tumbuhan-tumbuhan yang sudah mencapai 1 nisab maupun tumbuhan-tumbuhan yang belum mencapai 1 nisab, semuanya zakatnya 100%. Apa? 10% ketika fima saqatis sama. Ketika diairi dengan air hujan. Nah, ini bertentangan dengan hadis wa hadisima laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah. Nah, sedangkan di hadis lain mengatakan
fi maduna apa? Laisa fi maduna khamsa afsakin shadaqah. Yaitu tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan yang belum mencapai 5 wasak, ya belum mencapai 5 wasak, maka belum wajib untuk dizakati. Jadi cara kita mengeluarkan zakat tumbuhan atau buah-buahan itu ya syaratnya ketika sudah mencapai 5 wasak. Nah, 1 wasaknya itu berapa? Ini ada keterangan sendirilah, ini 5 wasak. Nah, itu kalau belum mencapai 5 wasak, ya belum wajib zakat. Nah, ini bagaimana? Nah, karena kontradiksinya itu antara am dengan khos, ya udah berarti yang am di atas tadi ditaksis dengan kekhususan hadis yang kedua, bahwa tidak semua tanaman yang diairi air hujan itu dizakati dengan zakat 10%, tapi hanya tanaman-tanaman atau buah-buahan yang sudah mencapai berapa? 5 wasak saja. Yang belum mencapai 5 wasak ya belum kena wajib zakat. Itu berarti kalau yang am dengan yang khos. Nah, satu lagi, wa in kana ahadum aman min wajhin wa khosun min wajhin fa yukhassasu umumu kulli wahid minhuma bi khususil akhar. Nah, ketika salah satunya itu am dari satu sisi, khas dari sisi yang lain, maka fa yukhassasu umumu kulli wahid minhuma bi khususil akhar. Maka keumuman masing-masing dari keduanya itu ditaksis dengan kekhususan yang lain. In amkana zalik, apabila memungkinkan hal itu. Wa illa ihtija ila tarji, tapi kalau tidak mungkin, ya udah berarti kita solusi yang terakhir yaitu ditarji. Nah, tarji juga ini banyak caranya. Banyak cara pentarjiannya itu bagaimana? Contohnya bagaimana? Contoh yang terakhir ini. Misal ma yumkinu fi at-takhsis. Contoh dari masalah yang mungkin untuk ditaksis. Hadis Abi Daud wa ghairuh. Idza balagha al-ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Ketika air itu mencapai 2 kula, maka air tersebut tidak najis. Ma hadis Ibnu Majah wa ghairi bersama dengan hadisnya Ibnu Majah dan yang lainnya yang berkata atau yang berbunyi al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun, hukumnya thahir mutahhir, kecuali ketika salah satu sifatnya itu berubah, entah itu bau rihuhu, yaitu baunya, rasanya ataupun warnanya. Nah, di sini kontradiksi nih. Fal awwalu khasun fil kullatain. Hadis yang pertama itu kan khusus untuk yang 2 kula. Idza balagha al ma'u kullatain. Khusus yang 2 kula. Amun fil mutaghayyir wa ghairi. Tapi umum dalam mutaghayyir dan tidak mutaghayyir. Ketika air itu 2 kula, maka tidak menajiskan. Baik itu berubah ataupun tidak berubah. Itu umumnya di situ. Umum dari segi sifatnya berubah atau tidak berubah. Wasani, nah yang kedua khosun bil mutaghayyir. Nah yang kedua kebalikannya. Wasani khosun bil mutaghayyir. Khusus sifatnya, yaitu yang berubah saja. Yaitu illa ma ghalaba 'ala rihihi itu. Kecuali yang berubah sifatnya. Air itu suci mensucikan, tidak bisa dinajiskan kecuali ketika berubah salah satu sifatnya. Berarti hadis yang kedua ini khusus dengan yang mutaghayyir. Amun fil kullatain, umum dalam hal kullatainnya, baik kullatain ataupun dunal kullatain, maka semuanya itu thahir mutahhir. Yang penting tidak berubah. Lah ini bagaimana ini kalau begini? Fa yukhassu umumul awal, maka caranya ya udah keumuman yang pertama itu ditaksis dengan kekhususan yang kedua. Keumuman yang pertama ya yaitu yang berubah ataupun tidak berubah ditaksis dengan kekhususan yang kedua, yaitu yang khusus yang khusus yang berubah. Illa idza ghalaba 'ala rihihi. Berarti maknanya bagaimana? Fayuhkamu bi anna ma dunal qullataini yanjus wa illam yataghayyar. Hadza madhhabu Syafi'iyah. Maka berarti kesimpulannya ya dihukumi begini, bahwa madunal kullataini, sesuatu yang kurang dari 2 kula, ya, sesuatu yang kurang dari 2 kula
itu ya akan dihukumi mutanajis wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah sifatnya. Sekalipun tidak berubah sifatnya. Ini madhabnya Syafi'i. Karena apa? Yaitu karena keumuman hadis yang pertama tadi ditaksis dengan kekhususan hadis yang kedua. Warajaha al-Malikiyah atsani li'annahu nasun. Tapi pendapat Malikiyah itu mentarjih yang kedua, mentarjih hadis yang kedua. Kalau yang tadi kan hasil daripada apa? Hasil daripada pentaksisan hadis yang pertama. Jadi keumuman hadis yang pertama umum. Baik itu mutaghayyir ataupun tidak mutaghayyir ditaksis dengan yang mutaghayyir. Sehingga kesimpulannya air ketika dua kula itu suci mensucikan. Kecuali apabila berubah. Dan mafhumnya berarti idza balagha al-ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Nah, mafhumnya itu ketika air itu kurang dari dua kula, ketika kejatuhan najis ya berarti najis, berubah ataupun tidak berubah. Tapi kalau Malikiyah itu warajah al-Malikiyah atsani. Nah, ulama Malikiyah itu mentarji atau mengunggulkan hadis yang kedua, li'annahu nasun. Karena apa? Karena pendapat yang kedua apa? Karena hadis yang kedua itu adalah nas. Wal awal innama yu'ariduhu bimafhumihi. Karena hadis yang pertama itu ta'arud, ya, ta'arud dengan hadis yang kedua itu ta'arudnya dengan mafhumnya, bukan dengan mantuknya. Aduh, sulit lagi nih. Jadi kalau menurut Maliki ini udah kita titik aja dulu ya di Syafi'i ini. Jadi kalau Syafi'i itu ya udah keumuman hadis yang pertama ditaksis dengan kekhususan hadis yang kedua, udah selesai. Sehingga menyimpulkan madunal kullatain yanjus. Air yang kurang dari dua kula itu akan najis walaupun tidak berubah. Wa illam yataghayyar. Ini mazhabnya Syafi'i. Atau air yang nyampai dua kula itu dia suci mensucikan, syaratnya harus tidak berubah. Kalau berubah baru najis. Nah, Malikiyah itu mentarjih hadis yang kedua. Karena apa? Karena hadis yang kedua itu nasun. Nasun itu mantuk, bukan mafhum. Mantuk itu makna apa? Makna mantuknya luar. Makna luarnya. Kalau mafhum itu makna apa bahasanya tuh implisit ya. Eksplisit itu makna yang jelasnya. Ya benar nggak eksplisit mana? Makna yang jelasnya, makna luarnya. Implisit ya berarti makna mafhumnya. Nah, wal awal itu kata Malik ya. Wal awal innama yu'ariduhu bimafhumihi. Nah, yang pertama, hadis yang pertama itu bertentangan dengan hadis yang kedua, itu bertentangannya dengan mafhumnya, bukan dengan mantuknya. Kita lihat hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua mana? Al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi aw ta'amihi aw launihi. Air itu suci mensucikan. Tidak ada yang bisa menajiskan atau tidak mutanajis, tidak dihukumi najis kecuali ketika salah satu sifatnya itu berubah. Nah, ini air semua ya suci mensucikan. Nah, ini bertentangan innama yu'ariduhu. Jadi hadis yang pertama ini bertentangan dengan hadis yang kedua itu dengan mafhumnya hadis yang pertama. Mafhumnya hadis yang pertama, mantuknya dulu. Mantuknya hadis yang pertama, idza balagha al-ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Ketika air itu mencapai dua kula maka tidak najis. Berarti mafhumnya apa? Mafhumnya ketika air itu kurang dari dua kula berarti yanjus. Mantuk berarti idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Itu mantuk. Ketika dua kula tidak najis. Berarti mafhumnya ketika mafhum mukhalafah ya, ketika kurang dari dua kula berarti najis. Ketika kurang dari dua kula berarti najis. Nah, sedangkan pada hadis yang kedua, al-ma'u la yunajjisu syai'un. Air itu ya semuanya tidak ada yang menajiskan. Baik itu
banyak ataupun sedikit, kecuali ketika sifatnya berubah. Nah, berarti hadis yang pertama itu menurut Malikiyah itu bertentangan dengan hadis yang kedua. Itu bertentangannya bukan dengan mantuknya hadis yang pertama, tapi dengan mafhumnya hadis yang pertama. Nah, kita coba lihat di ininya, di tahqiqannya ini. Ya. Nomor 4 dulu. Wa khusu umumus tsani ay umumul lafzil ma'i fi lil qullataini wa madunaha, yaitu keumuman lafaz alma ya pada hadis yang kedua, alma'u la yunajjisuhu itu kan umum lil qullatain wa madunaha, umum mencakup yang 2 kula ataupun yang kurang dari 2 kula. Ini ditaksis bi khususil awal, ditaksis dengan kekhususan yang pertama. Tapi yang dimaksud daripada ditaksis dengan kekhususan yang pertama itu ai bi mafhumi khususil awal, ditaksis dengan mafhumnya kekhususan yang pertama. Fa inna mafhumahu annama dunal qullataini yanjus bi mujarradil mulaqah wala yunzaru li taghyir. Karena mafhumnya kekhususan hadis yang pertama itu adalah air yang kurang daripada 2 kula itu dia akan najis dengan sekedar mulaqah, yaitu bertemuan dengan najis itu. Wala yunzar li taghyir, dan tidak melihat adanya perubahan atau tidak adanya perubahan. Ya. Nah, ini yang nasun li'annahu nasun, itu coba dilihat dulu. Li'annahu nasun wal awwal innama yu'aridu bi mafhumihi. Nah, wal awwal hadis yang pertama itu dia bertentangan dengan hadis yang kedua, itu tak lain dia bertentangannya itu hanya dengan mafhumnya, bukan dengan mantuknya. Al-muradu minan nas, al-mantuk yang dimaksud dengan nas di sini adalah mantuk, yakni anna mantuqu qaulahu anna mantuqu qaulihi sallallahu alaihi wasallam wal ma'u la yunajjisu syai'un. Mantuknya hadis yang kedua yaitu al ma'u la yunajjisu syai'un itu yadullu ala anna ma dunal qullataini la yanjus idza lam yataghayyar. Itu menunjukkan bahwa air yang kurang dari 2 kula itu tidak najis ketika tidak berubah. Ya, al-ma'u la yunajjisu syai'un itu maknanya, mantuknya berarti menunjukkan bahwasanya air yang kurang dari 2 kula itu tidak najis ketika tidak berubah. Ya. Wa mafhumu idza balagha al-ma'u qullatain. Nah, mafhumnya hadis yang pertama idza balagha al-ma'u qullatain, ketika air itu mencapai 2 kula, ini mafhumnya berarti ya ketika air itu kurang dari 2 kula berarti yanjus. Berarti yanjus bimulaqatin najasah. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah. Faqaddama al-awwal, faquddima al-awwal ala tsani, maka yang pertama yaitu yang mantuk, dengan melihat mantuknya itu didahulukan daripada yang kedua yaitu dengan mafhumnya. Li'anal mantuk aqwa minal mafhum. Karena mantuk itu lebih kuat daripada mafhum, dikatakan seperti itu. Jadi Syafi'i dengan Malikiyah itu perbedaannya. Kalau Syafi'i itu mengambil istimbat dengan apa? Dengan mafhumnya. Ya, dengan mafhumnya. Jadi keumuman hadis yang kedua itu ditaksis dengan kekhususan hadis yang pertama. Tapi kekhususan di sini maksudnya adalah dengan mafhumnya hadis yang pertama. Ya, mafhumnya hadis yang pertama. Tapi kalau Malikiyah itu dengan melihat mantuknya, yaitu mantuknya hadis yang kedua, ya, mantuknya hadis yang kedua itu menunjukkan pada makna bahwa madunal qullataini la yanjus illa idza lam yataghayyar. Bahwa air yang kurang dari 2 kula itu tidak berubah kecuali ketika berubah. Kecuali tidak ketika berubah. Nah, itu cara pandangnya 2 ulama yang berbeda. Yang kalau kita simpulkan, kesimpulannya ya berarti kalau menurut Syafi'iyah, air yang sedikit ketika kena najis, berubah tidak berubah najis. Jadi mutanajis. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, itu air yang sedikit ketika kena najis belum tentu mutanajis. Tapi dilihat berubah apa tidak berubah. Kalau berubah baru mutanajis. Kalau tidak berubah tidak mutanajis. Tapi kalau Syafi'i
kesimpulannya ya air kalau itu sedikit ketika kena najis ya udah mutanajis, baik itu berubah ataupun tidak berubah gitu. Ya. Cuma rada bulat aja anunya apa mengolah alihkan amkhosnya itu ya. Wal qasdu at-tamsil. Nah, wal qasdu at-tamsil ini adalah tujuannya itu hanya sebagai contoh saja. Ini wal qasdu tamsil karena hadza jawabu su'alin muhasilhu anal kalam fi ta'arudin nutqaini wa hadza laysa minhu wa inma huwa ta'arudun nutqin wa mafhumin. Jadi dikatakan ta'arud antara dua nutkun itu sebetulnya hanya sebagai contoh saja. Contoh daripada dua nas yang bertentangan. Tapi sebetulnya hakikatnya bukan antara dua nas, tapi antara nas dengan mafhum. Yaitu antara nasnya, mantuknya hadis yang kedua, keumuman hadis yang kedua ditaksis dengan mafhumnya hadis atau mafhum kekhususannya hadis yang pertama. Ya, di angan-angan sendiri. Insyaallah nanti ketemu, kalau di sini sulit lagi nanti. Ya. Wa misalu ma sedikit lagi, wa misalu ma la yumkin takhsisu umumi kullin minhuma bi khususil akhar hadisul bukhari. Contoh yang tidak mungkin untuk ditaksis keumuman masing-masing dari keduanya dengan kekhususan yang lain, contohnya adalah man baddala dinahu barang siapa yang mengganti agamanya yaitu murtad maka bunuhlah. Dan hadis sahih ini yang berbunyi Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa. Nabi melarang untuk membunuh perempuan-perempuan. Nah, fal awwal amun fir rijali wan nisa. Yang pertama kan umum. Siapapun yang murtad bunuh, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi khosun bi ahli riddah, tapi khusus bagi yang murtad. Tapi yang kedua khosun fin nisa. Yang kedua khos, dilarang untuk membunuh perempuan. Khusus perempuan. Tapi umum baik murtad maupun tidak murtad. Tapi amun fil harbiyat wal murtadat. Ya, fil harbiyat wal murtadat. Umum pada kafir harbi, arti orang kafir yang asli, wal murtadat, dan perempuan yang murtad, perempuan yang awalnya Islam kemudian pindah agama. Nah, fa yata'arudani fil murtaddah hal tuqtal amlah. Maka di sini terjadi ta'arud pada perempuan yang murtad. Apakah dia dibunuh ataukah tidak? Nah, di sini tidak bisa ditaksis keumumannya. Karena apa? Karena perempuan murtad itu kalau melihat man baddala dinahu faqtuluh. Tapi kalau melihat larangan membunuh perempuan, tidak dibunuh. Naha an qatlin nisa. Tapi kemudian ditarjih fayutlabu atarjih. Maka kita di sini dituntut untuk mentarjihnya. Waqad rujjiha baqau umumil awal. Kemudian ditarjih tetapnya keumuman yang pertama, wa takhsisus tsani, jadi yang pertama itu umum ya, mencakup laki maupun perempuan, dan yang kedua yaitu perempuan itu ditaksis bil harbiyat bi hadisin bi hadisin warada fi qatlil murtaddah. Bentar. Jadi kemudian ditaksis kekhususannya dengan harbiyat bi hadisin waroda fi qatlil murtadah. Itu perempuan-perempuan yang murtad, perempuan yang keluar dari agama Islam. Berarti ya perempuan yang umum itu ditaksis, perempuan yang murtad maka dia Dia dibunuh juga, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja dulu. Babul ijma' wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.